Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di Ruang Cerita, tapi kali ini kita akan mencoba dengan format yang berbeda, yaitu podcast online dengan teman waktu di pondok dulu. Kali ini kita akan membahas tema yang akhir-akhir ini dipermasalahkan oleh banyak masyarakat. Banyak orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya ke pesantren sebab mereka melihat, masyarakat melihat lulusan pesantren itu sebagiannya tidak mencerminkan anak pesantren. Sebagian masyarakat melihat ada yang lulusan pesantren tidak sholat lagi, bahkan ada yang pacaran dan lain sebagainya. Nah, bahkan kasus yang kemarin sama-sama lulusan pesantren tapi mereka kumpul kebo. Atau berhubungan di luar nikah. Padahal sama-sama lulusan pesantren. Karena itulah banyak masyarakat sekarang yang tidak mau lagi memasukkan anaknya ke pesantren. Dan salah satunya juga adalah sebab persaingan kerja. Banyak lulusan pesantren yang kalah saing sebab tidak punya ijazah. Berbeda dengan pondok pesantren modern yang punya ijazah. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang mana beliau lulusan pondok pesantren selama 7 tahun dan beliau sudah punya anak 2, sudah berkeluarga. Nah, jadi kita akan meminta pandangan beliau tentang realita atau kenyataan kehidupan lulusan pondok pesantren. Nah, untuk menjawab keluh kesah masyarakat, sehingga mereka tidak mau lagi memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Nah, jadi di sini pertama kita perkenalkan dulu. Nah, tamu kita kali ini adalah Ustaz. Bisa perkenalkan secara singkat. Udah kah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun itu adalah Ahmad Saufi, dipanggil Saufi. Dulu sewaktu kecil memang ibaratnya tuh ini bahasa Banjar, bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia ada apa juga? Nah, sewaktu kecil dulu mau atau ingin sekali masuk pondok pesantren. Bahkan waktu mau masuk SD nggak mau dimasukkan SD, anak maunya langsung pondok pesantren. Tidak tahu waktu itu aturannya masuk pondok pesantren minimal SD dulu. Nah, pas sudah tua baru masuk SD karena baru paham atau baru mengerti gitu. Jadi ulun ini termasuk orang yang dari keluarga yang di bawah keluarga di bawah menengah lah ibaratnya itu, karena melihat orang tua dulu kadang mampu menyekolahkan, bahkan SD pun untuk beli buku sulit. Kalau dulu kan buku tuh beli kan, sampai sekarang juga beli, cuma untuk bantuan jarang ada dulu dari pemerintah. Jadi beli buku itu pun sulit. Jadi karena sudah mulai agak remaja, berpikirlah supaya orang tua ini tidak ada beban. Jadi inisiatif sendiri mau minta masukan di panti asuhan. Nah, di panti asuhan situlah yang pertama panti asuhan yang lain masuk tidak diterima, mungkin karena hibah orangnya atau penuh udah. Yang panti asuhan yang kedua letaknya di Batu Dicinti, itu yang diterima. Nah, jadi mulai dari kelas 4 SD sampai kelas 6 dibiayai, lalu diberi penawaran apakah ingin melanjutkan sekolah yang sekolah yayasan seperti Ar-Rasyid yang di Tanah Bumbu, atau kata ketua yayasan pondok pesantren. Yang jelas lah pasti saya pilih pondok pesantren, yaitu di jadi
Setelah masuk pondok pesantren selama 7 tahun itu full dibiayai oleh panti asuhan Permata Hati. Nah itu ada itu channel YouTube-nya LKSA Permata Hati Betulicin. Situ sekaligus ulun juga adminnya di situ kan. Jadi saya selama di pondok pesantren itu banyak pengalaman yang luar biasa, baik mau berhenti maupun teman yang begitu luar biasa yang mengajak untuk keluar pondok gitu, untuk melanggar aturan lah. Jadi semua itu dijalani dengan sulit sebenarnya. Lihat orang yang berkeluarga waktu itu sudah alia, mau nggak kepikiran sih, mungkin juga kah bisa keluarga, nggak ada kepikiran ke situ. Pikirannya itu ya belajar, masih bermain sama. Lanjut sedikit. Jadi setelah lulus di pondok, ibaratnya itu apa yang diucapkan oleh Ustadz waktu di pondok itu ya memang benar dan fakta terjadi. Contohnya yang ulun ingat adalah salah satunya itu menuntut ilmu itu jangan agama aja, ibaratnya ujur juga bagus juga agama aja, tapi perlu juga adanya keseimbangan dunia lah, kayak ya dunia ibaratnya bersosialisasi lah juga. Nah, jangan melulu dunia aja kan, salah satunya kayak pelajaran matematika, pelajaran bahasa Indonesia itu kan ibaratnya pelajaran umum kan, bukan agama. Ya ternyata di kehidupan sehari memang harus dipraktekkan. Kalau sudah lulus itu baru tahu apa ucapan Ustadz di pondok itu, baru tahu kehidupan itu bukan yang sekedar kita agama aja yang kita sholat aja. Jujur sholat itu memang harus, cuman perlunya ya tadi tuh apa itu loh, bersangu senjata dulu. Senjatanya itu apa? Risalah amaliyah lah minimal. Ya kalau berjalan itu, kalau ada acara-acara apa itu bawa dulu risalah amaliyah, masalah disuruh ada tuh belakangan. Jadi kayak ulun ini kan walaupun sebenarnya kalau nih kadeda ibaratnya hendak bertampai lulusan pondok atau apa kadeda, tapi tetap ketahuan walaupun menghindar. Padahal kan hari-hari kan pakaian biasa aja gitu lah, pakaian ada yang betapih atau apa kan tetap ketahuan orang. Jadi mau kada mau waktu itu di komplek ulun itu kan hampir semua kepala keluarganya, ibaratnya bapak-bapaknya itu kan hampir tidak ada di rumah. Walaupun yang ada juga ibaratnya yang minim lah untuk kayak pengajian, kayak baca doa gitu, atau ada yang meninggal gitu kan, ya kurang tahu lah mungkin. Nah karena RT dulu, kalau lebih dekat RT sih, waktu izin tinggal tuh kan sama RT dulu didatangi kan, lalu RT betapun kayak Paulun atau susunya tahu tuh RT. Jadi ketika itu bingung ini, di satu rumah itu bingung siapa ini, tukang takimnya siapa, tukang mengkampanye siapa, bingung RT ini. Pas melihat RT ini melihat ulun baju biasa aja, ada hendak yang mencolok kayak apa lah, seorang santri gak ada biasa. Nah RT lihat, nah ini pas sudah aja, biar aja sudahlah aja tukang takimnya, tukang anunya, ya untungnya tadi bawa itu bisa lah. Jadi jaga dan bukan berharap untuk anu sih, udah jadi jaga udah mau. Nah jadi gitu, jadi sampai ini selama 4 tahun di kompleks itu kan tinggal nih, sampai sekarang jadi itu mau dibangun musola kan di kompleks saya itu kan, dari bantuan dari bupati ada. Ya mau ada mau ya saya ditunjuk itu apa ketua seksi keagamaannya di situ, ketuanya.
Padahal ada lagi Bapak lebih tua pada saya kan, saya sudah menyerah Bapak nih, kamu aja gitu, maksudnya pian aja yang lebih tua kan lebih pengalaman. Ya tetap orang suruh saya, tetap. Jadi karena permintaan ya udah, Bismillah, tolong mudahan bisa aja menjadi amanah kan. Gitu. Ada lagi selama di pondok itu yang kita penting itu bergotong royong. Kan kita setiap di apal itu kan ada setiap seminggu sekali, maupun yang piket-piketnya itu, piket kayak membersihkan halaman ya kan, seminggu sekali yang per asrama. Ada juga yang sama-sama itu kan setiap hari Jumat kan, Jumat yang seluruhnya. Nah itu gotong royong itu sangat berpengaruh kalau kita waktu di pondok, seperti kayak malas atau sembunyi-sembunyi bahasa Banjarnya itu makal orang. Nah itu kita sampai pengen berkeluarga itu bisa kada mau ngumpul. Itu kalau kita baik di komplek maupun di ganggang atau di apalah tempatnya itu ya, maupun apa kalau sudah berbaur di masyarakat itu bukan mau kita, walaupun ada pekerjaan yang memangnya wajib kita kerjakan, ya mau ketemu izin selama bisa izin gitu. Karena kan kalau gotong royong itu kan paling 2 bulan sekali, 1 bulan sekali itu pun jarang. Jadi sebisa mungkin menyempatkan waktu untuk gotong royong, karena itu sangat berpengaruh dengan kita juga gitu loh. Kalau kita ibaratnya ada apa-apa kita minta bantuan, ya orang nggak ada peduli, ada di situ memang itu kalau tahu ya memang orang nggak ada peduli juga. Jadi itu semangat lagi. Jadi untuk apa aja anak kata ulu pernah haju petakun lawan apa, tanya sama ulut kayak apa ini, ibaratnya tuh ujian sangat berat sekali nih gitu kan. Lalu dibalikan sidin, pertanyaan ulut, kamu itu kan sudah belajar di pondok, artinya itu kan materi nih, sudah nih materinya sudah nih dipelajari semua, mana halal mana haram, kayak bersabar itu kan sudah dipelajari gitu. Semangat betul gitu. Kita sudah pelajari, sudah beliau. Lalu keluar pondok itu prakteknya, masa ada materi tidak ada praktek. Nah itu menjalaninya itu yang sulit, macam-macam lah rintangannya. Nah jadi untuk diri sendiri kan sudah merasakan gitu kan apa yang disampaikan atau guru yang ada di pondok, bahwasanya ilmu yang kita pelajari itu nanti akan kita hadapi kan. Tinggal kitanya aja lagi sabar keadaannya menjalani lagi. Pertanyaan lagi. Dua pertanyaan lagi. Dah bagi. Nah, itu aja dulu. apa tanggapan Anda tentang anggapan masyarakat yang mengatakan lulusan pesantren itu sulit cari kerja, jadi mending tidak usah sekolah pesantren? Apakah memang sulit cari kerja untuk Anda sendiri? Kalau tanggapan lulus untuk anak pesantren saat bekerja itu sebenarnya kurang tepat ya, ibaratnya anak pesantren saat bekerja. Saya rasa itu mudah dan enak cari pekerjaan, bahkan pekerjaan yang mencari gitu. Biasanya yang seperti itu memang santri alumni santri itu yang memang dia ibaratnya itu kan malas lah, atau gengsi, atau juga nggak gengsi, atau minder duluan. Aku udah masuk pesantren, aku nih hanya di pesantren, bisanya lajari ngaji. Iya lajari ngaji aja dulu. Ibaratnya itu minimal kan, ingat kata Ustaz Umairah itu kan,
ya sebunga-bunganya santri itu kan mengajari anak mengaji dulu. Itu sudah ibaratnya tuh minimal benar harus itu. Karena kenapa? Karena itu salah satu kita mengamalkan tadi apa yang dipelajari. Nah sisanya kita tergantung tadi kitanya nih kan. Bisa pekerjaan itu semua itu baik. Misal lah kayak ulun dulu kan bukan langsung ngajar. Ulun masih guru ngaji aja dulu, guru ngaji. Bah itu ada job pasang spanduk, ibaratnya kan step by step lah, pasang spanduk ibaratnya di sekolah-sekolah ini mau pasang. Nah, bah itu pasang papir ibaratnya. Kerjakan sama aja, yang penting kan waktunya sholat ya kita sholat juga. Itu kan karena kan suatu saat ada aja gitu. Dan yang penting itu ini yang lu rasa yang penting banget, yang sangat lu rasakan itu adalah silaturahmi lawan guru itu. Baik guru TK, guru SD, apalagi guru pondok pesantren ya, silaturahmi. Jadi entah mau kayak apa, kabar jadi atau kayak apa. Minimal itu lah. Elangnya aja sih. Walaupun itu sebenarnya menurut kita kan penting itu, tapi diusahakan. Yang dekat-dekat aja lah. Kalau sang jauhnya jauh, kalau yang ada yang dekat aja dulu. Kenapa? Dan alhamdulillah di sini ulun jadi kawa masuk mengajar ini karena berkat silaturahmi. Jadi guru itu ingat, kita punya alumni nih. Di SD kita ini sudah sarjana kemarin, cuma lulus atau adanya belum tahu. Belum telepon. Waktu itu baru lulus. 1 tahun lagi lulus, sudah di telepon dah. Bisa di sini aja. Nah, ya tadi tuh. Kalau kita mencari kadang belum tentu kita diterima. Nah, banyak ibaratnya teman-teman ulun daftarkan ya belum tentu ada yang mau menerima. Kalau ulun kan alhamdulillah langsung dipanggil gitu kan, langsung ke sini kan. Ibaratnya 7 orang dalam lah gitu. Langsung kan memang orang perlu memang tahu orang kan perlu kayak apa. Karena tadi tuh silaturahmi itu. Nah, jadi berkahnya itu luar biasa gitu nah. Kalau kita silaturahmi itu. Otomatis kan guru-guru kan banyak kan kenalan murid atau apa kan. Elangi lah ibaratnya Sidin. Terus kan nanti Sidin tahu ini nggak ada kerjaan nih atau apa, bisa Sidin menawari kan. Nah, kalau pekerjaan apapun itu jalani aja dulu. Masalah sanggup kada sanggup ya. Yang penting pengalaman dulu. Pengalaman. Ya ada jualan ibaratnya bekerja, ada yang kadang-kadang ya ada apa-apa udah. Ibaratnya tuh contohnya kan udah kan di rumah itu kan melajari anak-anak, rumahnya kecil. Berapa kali meter itu? 4 kali 4 meter aja ruangannya lah. Hitungannya kan kecil itu, muatnya 20. Ya nggak muat, ada yang di teras, ada yang di dalam, bagi 2. Nah alhamdulillah ada aja orang yang mau membangunkan, padahal orangnya nggak ada kenal. Nah, orangnya kan nggak ada kenal sama sekali. Itu mungkin karena Allah juga menggerakkan hatinya kan. Intinya tuh yang pertama itu tadi sabar. Nah, memang sabar ini diucapkan mudah sih, tetapi menjalaninya dari semua orang hampir nggak sanggup. Cuma kalau kita melihat dari bawah lagi, kenapa orang ada pegawai bunangan kayak apa gitu. Situlah anunya supaya kita semangat. Kadang namanya manusia kadang kayak ulun kan nggak ada semangat nih. Sering yang patah hati kan, ibaratnya patah semangat lah. Kayak apa ini melihat orang di bawah lagi pada kita kan, semangat pulang mulai. Nah itu aja sih ulun. Intinya tuh silaturahmi. Kalau ada kerjaan jangan gengsi lah, intinya apapun itu ya kerjakan. Yang penting kan jadi duit kan. Apapun itu yang penting ada kerjaan juga, walaupun nggak berseragam seperti orang. Belum tentu juga berseragam itu. Ibaratnya penghasilannya banyak, enggak ada juga misalnya itu penghasilannya sedikit. Bahkan ibaratnya ada yang penghasilannya ini 12 juta ya dia nerima 1 juta aja, baru disandarkan.
itulah hiburan. Ada orang gitu kan. Nah, pertanyaan terakhir. Masuk ke pertanyaan terakhir. Apanya? Masuk ke pertanyaan terakhir. Ya terakhir lah. Ya. Bagaimana tanggapan Anda tentang masyarakat yang tidak mau memasukkan anaknya ke pesantren sebab mereka melihat banyak alumni pesantren yang melakukan hal negatif? Nah, bagaimana tanggapan Anda? Ya menurut pengalaman ulun yang ulun lihat lah, ibaratnya anak-anak yang sudah lulus pesantren yang kelakuannya memang ya ibaratnya tidak sepantasnya lah seperti itu kan. Itu penyebabnya pertama di awal masuk pesantren. Anak ini tidak ditanya, maukah kada masuk? Padahal ini kada mau, memang dipaksa. Seorang tuanya pokoknya karena ikam nakal harus masuk pesantren. Kebanyakan gitu lah. Setelah masuk pesantren nih, anak ini kan sudah tahu nih anak seorang ini nakal. Ibaratnya kan lah, ibaratnya agak kurang lah, ibaratnya sedikit perhatian sama pelajaran. Ya masuk pesantren ditinggal aja, tidak ada konfirmasi ibarat sama ketua asrama maupun menanyakan sama ustadznya atau gurunya di pondok, karena memang anak itu dijadikan umpamanya gini, anak itu rusak ya diperbaiki di pondok, tinggal aja nggak dilihati. Seharusnya kan kalau kita mau wujud-wujud anak itu berubah, kita harus perhatikan juga. Ibaratnya seminggu sekali atau sebulan sekali tanyakan ustadznya, ya apa anak ulun, ya kan? Ketua asramanya ditanyakan, kayak apa? Nah, bukannya sudah nanyakan, ibaratnya adalah uang lelahnya menjaga biar dia semangat gitu yang kasih gitu deh. Kalau kita menitipkan anak ya sedikit tak tambahan untuknya biar dia semangat, dan namanya manusia kan. Kita hanya ikhlas itu pada kawan diucapkan pada ada penyemangatnya tadi itu, kayak uang lelah lah hitungannya kan. Itu sih perlunya perhatian orang tua lah kepada ustadznya tuh atau ketua asramanya supaya anak ini ada jauh dari pantauan. Nah jadi yang kedua itu kawan, memang kawan. Jadi itu aja yang menurut ulun lah itu. Kalau menurut pengalaman yang udah lihat Nah, sebelum kita menutup video, apa harapan Anda agar orang tua atau masyarakat mau memasukkan anaknya ke pondok pesantren? Sebab tidak semua anggapan mereka itu benar. Nah, itu. Ya, harapan ulun orang tua itu ibaratnya penting lah untuk memasukkan anak pondok pesantren, karena banyaknya di luar sekarang pengaruh atau pergaulan bebas. Kalau ulun hitung sih biaya kurang lebih aja. Nah, kalau untuk pesantren sama di luar kurang lebih aja plus 12. Jadi pentingnya orang tua itu membisai atau membisai anaknya lah, ibaratnya memadahi atau memberitahu anaknya atau didoktrin anaknya agar bisa masuk pondok pesantren. Contohnya lah dengan cara ajak anak itu ke pondok pesantren dulu jalan-jalan. Tidak usah kalau kita jelasin dia ada melihat, kita ajak di jalan, biar dia melihat keadaan pondok kayak apa, supaya dia mau tadi. Masalahnya kan kita kalau aja mau memaksakan anak yang gak ada mau, nggak mungkin kan. Nah di situ lah. Jadi untuk orang tua sih ibaratnya usahakan anak bisa mau masuk pondok pesantren, karena hasil akhirnya yang kita lihat anak itu bisa mengaji, ibaratnya anak itu bisa membacakan doa, maka bacakan talqin, memandikan ibaratnya itulah. Karena di pondok pesantren itu kan diajarkan gimana mandikan mayat, ada prakteknya semua, gimana cara ibaratnya doa-doa, bertahlil, maulid, semua itu kan ada hubungannya keagamaan di masyarakat. Karena sulit juga kalau kita mengharap misalkan si A misalkan bacakan doa atau apa-apa kadang lambat,
kadang kita pas ibaratnya nggak ada uang mungkin kan nggak beri kan, pasti beri orang. Nah, kalau ada anak seorang, anak kita sendiri dia bisa baca, nah, minimal untuk dirinya sendiri lah menjaga. Nah, karena tanggung jawab orang tua bukan hanya sudah melahirkan, benar tanggung jawab orang tua sampai dia bisa menjaga dirinya sendiri, itu sampai situ, sampai dia balik, sampai dia dewasa bisa menjaga dirinya sendiri. Nah, sampai situ kita. Nah, sampai dia bisa membedakan mana halal mana yang haram. Itu yang Bapak sama-sama kita hadapi, kita pelajari lah bagaimana cara anak ini bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri loh. Nah, bertanggung jawab untuk dirinya sendiri yaitu menjaga sholatnya, menjaga belajarnya, itu mengaji lah salah satunya, itu yang agama perlukan. Kalau yang lain itu karena di dunia ya perlu juga. Ya mungkin itu aja dari tambah dari itu. Nah, karena video sudah berakhir, maka sebelum kita menutup video ini, kita ingin tahu profesi Anda saat ini apa saja. Nah, yang sebagai lulusan pesantren. Apanya? Profesi Anda sekarang sebagai lulusan pesantren apa saja? Oh ya, profesi ulun pesantren tidak jauh dari anak-anak lah. Baratnya jam 8 sampai jam 10 mengajar di SD sebagai guru agama, karena jurusannya PAI kan. Yang kedua lanjut lagi siang mengajar anak-anak taman pendidikan Quran untuk yang dewasanya. Yang ketiga sore setelah asar taman pendidikan Quran lah, anak-anak TPA. Di jam lain ada di luar jam kerja hari Minggu itu pengajar di Pondok Pesantren Darussalam lah, dan cabang dari Matapura lah. Kita nabung bulan tasnya. Nah itu aja. Kalau malam itu istri ulun tuh sebenarnya, cuma ulun bantu aja mengaji anak-anak kan. Kalau ulun sering bilang ada malam tuh, kalau malam sering bilang ada kalau kan. Nah, udah kita nonton. Nah, sudah selesai kita. Terima kasih untuk Anda sudah mau meluangkan waktunya. Kesimpulannya adalah tidak semua apa yang dianggapkan masyarakat itu benar, karena masih banyak lulusan pesantren yang bekerja dan masih banyak lulusan pesantren yang melakukan hal negatif, hal positif dan membanggakan negara Indonesia. Dan untuk pekerjaan yang penting halal, apapun itu jangan gengsi. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai.